Bursa transfer musim panas 2025 menjadi sorotan hangat bagi para penggemar sepak bola Indonesia, terutama terkait nasib para pemain abroad timnas Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa salah satu pilar lini pertahanan Sen Patinama hampir pasti akan melanjutkan karirnya di Thailand. Namun bagaimana dengan dua pemain kunci lainnya, Rafael Sturridge dan Jordi Amat? Setelah berstatus tanpa klub sejak kontraknya diputus lebih cepat oleh klub kasta kedua Belgia KAS Eupen, Sen Patinama kini memiliki pelabuhan baru. Bek kiri lincah ini dikabarkan telah merapat ke salah satu klub raksasa Thailand, Buriram United. Menurut laporan dari berbagai sumber sepak bola Asia Tenggara, Sen sebenarnya sudah dijadwalkan bakal menjalani tes medis pada 19 Mei lalu. Hanya saja hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Buriram terkait status bek kiri timnas Indonesia tersebut. Pemain berusia 26 tahun ini akan mengisi kuota pemain ASEAN, mengikuti jejak bek Malaysia Dion Cole yang sebelumnya juga menjadi andalan di klub tersebut, namun berbeda dialami oleh penyerang andalan timnas Rafael Sturridge setelah meninggalkan klub Belanda ADO Den Haag. Secara mengejutkan pada September 2024, ia memutuskan untuk hijrah ke Liga Australia dan bergabung dengan Brisbane Roar. Namun, perjalanannya di negeri kanguru tidak berjalan dengan mulus. Salah satu klub yang sangat dikabarkan mendekati pemain berusia 22 tahun ini adalah Bali United. Bahkan ada juga kabar yang menyebutkan kriteria ketertarikan dari Persib Bandung. Spekulasi ini semakin menguat setelah kontraknya di Brisbane Roar berakhir. Mengutip dari Transfermarkt, saat ini Sturridge memiliki status tanpa klub. Apakah Sturridge akan kembali ke Asia dan menjajal kompetisi di tanah air? Situasi tak kalah menarik juga dialami Jordi Amat setelah kontraknya bersama klub Malaysia GDT tidak diperpanjang. Pemain berusia 33 tahun ini akan berstatus free agent. Pengalaman segudang Jordi Amat di Eropa membuat dirinya menjadi komoditas panas di bursa transfer. Sejumlah laporan dari media Spanyol menyebutkan bahwa ia diincar oleh kedua klub kasta kedua Spanyol, Almeria dan Malaga. Di sisi lain, rumor kepindahannya ke Indonesia juga sempat mencuat. Klub Liga 1 Persis Jakarta disebut-sebut tertarik untuk merekrutnya, meski terkendala oleh gaji yang cukup fantastis. Kemana arah karir Jordi Amat selanjutnya? Apakah ia akan kembali mengukir prestasi di Eropa, atau justru memilih pulang ke Indonesia untuk memperkuat salah satu klub Liga 1? Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengkonfirmasi bahwa Mauro Zylstra merupakan calon pemain naturalisasi berikutnya dengan potensi membela timnas Indonesia U23 dalam waktu dekat. Skuad Garuda Muda akan segera bersaing di fase grup Piala AFF U23 2025 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan ini. Dua venue yang dijadikan tempat bertanding untuk turnamen ini adalah SUGBK Jakarta dan juga Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Hanya juara grup yang lolos langsung, selagi runner-up harus menjadi runner-up terbaik di antara 3 grup untuk bisa melanggang ke semifinal. Menjelang turnamen, tentunya ada berita terbaik. Gerald van der Berg, pelatih yang menangani timnas Indonesia U23, mendapat kabar baik dari Erick Thohir. Erick mengkonfirmasi 4 pemain tambahan naturalisasi, namun 3 diantaranya adalah untuk tim putri, yaitu Isabelle, dan Pauline. Sedangkan 1 pemain lainnya adalah Mauro Zylstra, striker muda FC Volendam yang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Zylstra masih berusia 20 tahun, jadi bisa untuk membela timnas Indonesia U23 yang sebentar lagi. Ada juga Mauro, striker muda kita. Yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda, semoga menambah kekuatan pemain muda. Jelas Erick Thohir memberikan pernyataan terbarunya. Lebih lanjut lagi, meski begitu, kemungkinan Zylstra besar tidak akan ikut di Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada 15 Juli mendatang. Kehadiran striker berusia 20 tahun itu kemungkinan akan dipersiapkan untuk ajang berikutnya bagi timnas Indonesia U23, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia kembali menjadi tuan rumah untuk ajang tersebut yang akan diselenggarakan di Sidoarjo pada awal September. Jadi Erick Thohir dan PSSI punya waktu sekitar 2 bulan
untuk menyelesaikan proses naturalisasi Zylstra sebelum dia siap untuk membela timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 akan ketambahan Mauro Zylstra yang telah dikonfirmasi bakal melakukan proses naturalisasi. Zylstra akhirnya mendapatkan keinginannya untuk segera membela timnas Indonesia dalam waktu dekat, seiring dengan pengumuman yang disampaikan oleh Erick Thohir. Ketua Umum PSSI itu mengumumkannya bahwa ada 4 pemain baru naturalisasi. Salah satu diantaranya adalah Mauro Zylstra. Sang striker FC Volendam tersebut akan menjalani naturalisasi bersama 3 orang pemain putri, yaitu Isabel Kopp, Isabel Notet, dan Pauline Van de Poel. Ada juga Mauro, striker muda kita. Di timnas yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Semoga menambah kekuatan pemain muda. Jelas dari Erick Thohir. Zylstra adalah striker berusia 20 tahun yang baru saja naik ke tim senior FC Volendam setelah mengawali musim 2024-2025 dengan menjadi pemain tim U21. Dia telah menanti kesempatan untuk dinaturalisasi PSSI sejak setidaknya September 2024 lalu dengan pernah menyampaikan kepada media Belanda, "Kami tengah bekerja untuk paspor Indonesia saya. Mereka tengah mengecek dokumen yang dibutuhkan dan jika itu selesai saya akan segera terbang ke Indonesia," ujar Mauro Zylstra. Zylstra diperkirakan akan dipersiapkan untuk timnas Indonesia U23 yang diasuh oleh Gerald Van den Broek. Namun, dia tidak akan disediakan untuk Piala AFF U23 2025 yang akan segera digulir. Sang striker berusia 20 tahun diharapkan untuk tersedia saat timnas Indonesia U23 bersaing di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar pada bulan September mendatang. Itu adalah turnamen yang lebih penting untuk timnas Indonesia U23 yang menentukan jalan mereka ke Piala Asia U23 2026 yang digelar pada tahun depan. Dia diharapkan sudah menyelesaikan proses naturalisasinya, serta bisa bermain bersama sejumlah pemain senior lainnya yang masih masuk kriteria untuk tampil di U23. Pada Piala AFF U23 2025 ini, Gerald kemungkinan tidak bisa mengandalkan Marcelino, Ivar Jenner, Rafael Struijs, dan Justin Hubner meski mereka masih masuk secara kriteria. Namun, hal itu akan berbeda pada bulan September mendatang karena merupakan FIFA Matchday alias pertandingan internasional yang direstui FIFA. Keempat pemain ini plus Mauro juga tentunya diharapkan menjadi starter beserta beberapa pemain timnas U23 yang belumnya juga sudah masuk dalam skuad. Selain itu ada Dion Marks dan juga Kim Ji-pen yang sedang menanti kesempatan bermain untuk timnas Indonesia U23 sejak dinaturalisasi pada Februari lalu. Pos penjaga gawang diprediksi akan menjadi milik Cahya Supriyadi, selagi pos bek tengah akan ditempati oleh Muhammad Ferrari bersama Mark dan juga Hubner. Ji-pen harus bersaing dengan Donitri Pamungkas untuk sektor bek kiri, sedangkan Kakang Rudianto bisa menjadi andalan di sayap kanan. Akan Fikri dan Ivar Jenner berdua di lini tengah selagi Marcelino dan juga menantinya Zylstra dan Sturridge di lini serang. Masih ada Gian Revens di skuad, namun posisinya sama seperti Zylstra, jadi mereka kemungkinan tidak akan dimainkan dalam bersamaan.